Halo pemirsa, apa kabar? Semoga kabar baik senantiasa menyertai Anda dan kita semua tentunya. Senang sekali kali ini kita dapat bertemu kembali dalam podcast Telusur Banyu Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Nah pemirsa, dalam podcast edisi kali ini bersama saya Mustika Ratna, kita akan berdiskusi nih terkait dengan konservasi lahan sawah beririgasi di Jawa Timur. Pembangunan yang masif tentunya terkait dengan lahan pertanian juga harus kita jaga agar kemudian tidak semakin berkurang untuk luasan lahan pemirsa. Nah, seperti apa kemudian terkait dengan ikhtiar konservasi lahan sawah beririgasi di Jawa Timur? Seperti biasa, sudah bersama teman-teman dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Sudah hadir Bapak Dr. Agung Mulyono selaku Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Demokrat. Dr. Agung, terima kasih sudah hadir ya. Ya, terima kasih Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari kita podcast sumber daya air tentang telusur banyu juga irigasi tadi. Yang penting lagi ini adalah jelang Lebaran. Bagaimana SDA melakukan preventive action dan corrective action terhadap kejadian pada saat mudik Lebaran, terutama banjir nanti. Pemirsa saksikan, ikuti, menarik ini. Iya. Mitra Komisi D dengan SDA. Terima kasih. Baik, dan juga sudah hadir di sini di sebelah saya Bapak Dr. Kuswanto, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, juga dari fraksi Partai Demokrat. Pak Kus, alhamdulillah sehat, Ji? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masyarakat Jawa wabarakatuh. Timur, monggo bersama-sama kita telusuri air. Ya, supaya juga artinya ini bisa bermanfaat bagi kita, begitu ya Pak Kus ya? Air harus bermanfaat. Baik. Dan juga ada Pak Mas Duki nih, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, juga dari fraksi PKB. Pak Mas Duki, terima kasih sudah hadir Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat selalu wabarakatuh. masyarakat Jawa Timur. Alhamdulillah ini sudah masuk puasa yang ke-27. 23. 23. Mau Lebaran. Sampai ikut aliran apa lagi? Saya mencoba untuk mengingatkan kita semuanya. Enggak, Pak Mas Duki itu ngetes, kita masih konsen nggak gitu ya di hari ke-23 ini gitu. Tepat juga loh Pak Kus caranya beliau seperti itu. Ada yang 23, ada yang 24. Ini bagian Iya, kita iya. mengingatkan bahwa kita akan mendekati Lebaran. Mari kita sama-sama melihat jangan sampai besok Lebaran ini suasana Lebaran terganggu dengan genangan air, banjir di masyarakat. Apalagi sekarang mulai musim hujan. Maka kami sebagai wakil rakyat akan menelusuri air Jawa Timur ini, di Jawa Timur ini supaya tidak mengganggu kondisi Lebaran besok. Oke, tidak mengurangi kekhidmatan merayakan Lebaran pastinya ya Pak Mas Duki ya. Selamat datang juga nih Pak Guntur Wahono, anggota Komisi D juga DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan. Syukur alhamdulillah sehat Pak Guntur. Alhamdulillah sehat. Iya. Assalamualaikum masyarakat Jawa Timur. Waalaikumsalam. Dengan teman-teman Komisi D DPRD Jawa Timur, kita jaga air di Jawa Timur sekaligus menjaga lahan hijau agar kecukupan pangan tetap terjaga. Oke, baik. Nah, kita juga kedatangan Pak Putu Rudi Setiawan ya, nanti yang juga akan menjadi narasumber. Pak Putu, terima kasih sudah hadir, akademisi dari ITS Surabaya, pengajar perencanaan wilayah kota, Pak Putu. Terima kasih sudah hadir di sini. Didampingi juga Mas Muhammad Alfarizi ST nih, fungsional penata ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Mas Faris, terima kasih ya sudah hadir di sini, nanti juga akan berbagi nih terkait seperti apa langkah-langkah yang tepat begitu ya untuk menjaga lahan sawah agar tetap tidak sekedar lestari, tetapi itu tadi ya menjaga ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur. Baik pemirsa, segera saja kita akan mulai untuk podcast Telusur Banyu Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur kali ini. Saya tanya ke Pak Putu dulu. Pak Putu, ini seperti apa Pak? Ini kan ada rencana pembangunan Jatim ya. Itu pengembangan kawasan industri itu akan terus berlangsung di Jombang, kemudian di Nganjuk, Madiun, dan juga Ngawi. Artinya, meskipun pembangunan itu masif dilakukan, tetapi kita juga harus tetap melindungi dong yang namanya sawah irigasi. Apa kemudian yang bisa kita lakukan atau apa kemudian yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan begitu? Ya, yang pertama bahwa pembangunan industri itu harusnya berada di bawah senario pembangunan industri nasional ya, namanya RIPIN, Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional. Baik. Nah, di daerah itu ada namanya Ripida ya kalau tidak salah.
Dan itu di breakdown ke daerah, ke Jatim dan kabupaten kota. Dan itu dulu ada perdebatan mestinya ya, bahwa luasan kawasan industri itu memang betul-betul sesuai kebutuhan 20 tahun mendatang. Iya. Bukan sekedar permintaan siapa? Permintaan pengembang, permintaan investor, begitu. Nah, kalau itu sudah disepakati, sudah dikalkulasi bahwa kawasan-kawasan industri itu luasnya sekian, dan kemudian ini sudah dipastikan tidak akan menggerus lahan pertanian, maka oke, begitu ya. Nah, saya kebetulan ikut di dalam tim di Kementerian Perindustrian untuk merumuskan RIPIN itu waktu itu, dan senarionya seperti begitu. Tetapi yang di Jawa Timur, saya melihatnya memang ada mismatch ya, tidak fully match tapi partial mismatch di situ, bahwa kawasan-kawasan industri itu ada beberapa, tidak seluruhnya, lebih berorientasi pada demandnya bukan demand industrinya, tapi demand dari pengusaha kawasannya, begitu. Dia ingin ke sana dan sebagainya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa industri itu di masa depan harusnya masuk ke dalam kawasan-kawasan itu, karena memang di dalam kawasan itu mereka lebih terkontrol, lebih terpantau. Ya, artinya eksternalitas negatif ya, seperti dampak limbah dan sebagainya, itu akan lebih terkontrol ketika dalam kawasan, begitu. Dan itu yang nomor satu. Yang nomor dua, bahwa perkembangan industri yang di luar kawasan ini ternyata masih diizinkan. Jadi kawasan itu sudah disetting, tapi industri-industri yang non kawasan masih tetap ada. Nah, ini kan sebetulnya kontraproduktif. Jadi dan yang bisa, menggerus dan bisa ternyata. Jadi bagaimana dengan RT RW kan gitu? Ya, nanti ada contoh lagi Pak. Sebetulnya RT RW itu, bicara soal RT RW menyimpang sedikit. RT RW itu kan diperdakan tanggal 31 Desember 2023. Ya, Bapak juga ikut pansus Pak. Iya, mensupport itu kan ya. Saya dengan Pak Mas Duki pansus gitu kan. Ya, apalagi pansus ikut. Saya ITS itu ikut merevisi tahun 2017, tapi baru Perda 2023. Jadi 6 tahun itu ngapain begitu kan ya. Nah, yang terjadi apa? Apakah dijamin bahwa setahun 2 tahun akan tetap aman itu revisi? Nggak aman Pak. Saya punya bukti bulan Februari itu sudah ada ancaman. Tapi nanti di belakang layar saya akan sampaikan itu. Off the record aja ya. Off the record, begitu loh. Jadi betul yang Bapak sampaikan, betul Pak Kusmanto sampaikan bahwa ada yang dinamakan rencana, itu sekedar rencana memang. Tapi ada aktor-aktor lain yang mendesak kepada sistem itu ya berarti kepada pemerintah untuk melakukan itu. Nah, yang kedua tadi mestinya ya industri-industri non kawasan itu ya dilarang. Harusnya setiap industri yang baru diminta izin, mohon izin, masuk, Anda harus masuk ke dalam kawasan. Kalau di kawasan itu nggak bisa masuk, artinya sudah tidak ada lagi ruang untuk industri. Jadi sudah kelebihan surplus industri di Jawa Timur. Ketika ada yang tidak bisa masuk, ya sudah jangan bangun di sini, bangun di tempat lain. Supaya tidak mengancam keberadaan lahan-lahan pertanian baik yang beririgasi maupun yang tidak beririgasi teknis. Oke, baik. Ini katanya juga dengan Perda RT RW ya, di mana ada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota juga itu akan melakukan sejumlah revisi Perda RT RW itu Pak Kus, Pak Mas Duki begitu ya Kak. Contohnya nih Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Nganjuk, Tulungagung karena menyesuaikan dengan pembangunan Bandara Doho ya dan Jalan Tol Kertosono Tulungagung. Nah, ini gimana kalau untuk menjaganya? Supaya tidak semuanya itu beralih fungsi menjadi lahan komersial, perumahan, industri. Pak Kus dulu ya, Pak Mas Duki ya. Senar dulu aja ya. Hierarki peraturan perundang-undangan. Iya. Yang tertinggi itu undang-undang. Perwujudan daripada konstitusi. Diatur pelaksanaannya lebih teknis sama perda terakhir. Peraturan dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat. Ada Perda RT RW yang kemudian di Kediri harus dirubah karena di situ ada sesuatu program dan proyek besar untuk pengembangan wilayah selatan dengan adanya bandara.
bandara memerlukan fasilitas pendukung jalan tol. Jalan tol itu supaya bandaranya laku, supaya punya nilai ekonomis, ya dibuatkan jalan-jalan ke Trenggalek, Tulungagung, bahkan ke connect dengan jalur lingkar selatan, supaya ini semuanya perekonomiannya gerak. Ya otomatis harus dirubah karena ada suatu kebutuhan untuk perkembangan perekonomian wilayah selatan dengan lahirnya bandara. Ya RT RW yang harus menyesuaikan, gitu loh. Kan peraturan itu kan tidak, tadi kan bilang bahwa pertanian tuh harus menyesuaikan RT RW. Ini ada sesuatu hal yang baru dan menurut perhitungan adalah untuk lebih penting kepentingan masyarakat karena mendorong perekonomian di wilayah selatan. RT RW-nya yang harus menyesuaikan, gitu loh Mbak. Jadi sampean tuh jangan berpikir bahwa peraturan itu harga mati, enggak. Belum lagi kalau ada oknum tertentu punya kepentingan. Jadi begini loh Mbak. Dewan ini kan tadi sudah kerja keras Mbak. Saya tahu Pak Guntur ini untuk dapilnya Pak sampai kepilih lagi kali ini. Pak Agung wilayah Banyuwangi, Bondowoso situ Bondo dia kerja keras. Tahu persis ke daerah. Makanya Pak Faris ini, Pak Faris ya? Iya, Mas Faris. Pak Faris ini tadi dikira Dewan itu cuman ada di kantor, gak ngerti lapangan gitu kira-kira. Kita tuh menguasai sampai ke dalam, ke pelosok, ketemu masyarakat rutin. Perdebatannya luar biasa. Jadi begini. Ini berbicara anggaran saja Mbak ya. Kita kembali ke Dewan aja, anggaran. Anggaran itu setiap APBD mau dibuat ada yang namanya KUA PPAS, kebijakan umum anggaran dan prioritas penggunaan anggaran. Itu kita berdebat bahwa sektor pertanian untuk dimintakan dana lebih itu nggak gampang Pak. Karena pemerintah dalam hal ini eksekutif itu juga punya kebutuhan dana untuk kepentingan sektor-sektor yang lain, terutama infrastruktur itu lebih enak daripada ngurusi pertanian. Lebih kan enak gitu. Ya, lebih jelas gitu loh. Kalau anggarannya untuk support yang begini-begini kan lebih jelas daripada untuk pertanian. Pertama, yang kedua, hulunya lebih hulu. APBN lewat undang-undang terkait masalah anggaran khusus kesehatan karena usulannya Pak Dokter pendidikan unsur pendidikan usulannya Pak Putu ini pendidikan itu di Indonesia mutlak penggunaan APBN 20% untuk sektor pendidikan. APBD provinsi kabupaten kota itu 20% untuk pendidikan. Betul. Karena kita ingin mencari sumber daya manusia yang berkualitas untuk ke depan persaingan global dan sebagainya. Tapi hati-hati loh. Bisa bersaing global kalau nggak makan dari mana? Kenapa kita nggak bisa membuat bahwa APBN itu sekian persen untuk sektor pertanian? Setuju sama Mas? Setuju. Apalagi ahlinya ahli nih Pak Putu. Jadi harus begitu. Iya. Karena kita kan sudah lah Mbak, kalau sudah urusan perut hilang akal sehat Mbak. Iya toh Pak Putu. Orang kalau sudah disentuh, coba rakyat itu disejahterakan, cari uang gampang, nggak ada orang yang mau mikir jual sawah, jual tegalan, nggak ada. Orang jual itu Mbak kepaksa. Apalagi orang Jawa paham bahwa tanah waris itu tidak boleh dijual. Iya toh, dia nangis-nangis kepada mbahnya yang sudah meninggal. Mbah sepurane mbah, kula mboten tertib, mboten taat. Kula niki kepeksa butuh duit mbah, sawahe kula dol nggih. Pasti seperti itu. Gitu loh Mbak. Mudah-mudahan lewat diskusi-diskusi kecil ini pemerintah pusat itu mendengar. Mbok ya berikan anggaran yang pasti. Apa 5%, apa 10%, biar manusia cerdas Indonesia itu terus meningkat, nggak apa-apa 20% untuk dana pendidikan. Pertanian ini perlu, karena ini kelangsungan hidup, gitu loh Mbak. Ya itu jangan banyak-banyak sampai tak kasih bocoran.
pemikiran-pemikiran ide-ide dari saya jangan banyak-banyak. Iya. Ini punya hak nilai jual masalahnya. Oh gitu ya. Berarti saya sekarang tanya pemikirannya Pak Mas Duki aja ya, Iya, Pak Gus ya. Iya. Memberi kesempatan kepada Pak Mas Duki. Oke, terima kasih Mbak. Jadi perda RT RW ini seyogyanya punya Jawa Timur itu Iya. berlakunya sampai 2035. 2035. Yang baru Terima direvisi, kasih, ya. hasil revisi. Ya, kita Oh, revisi baik. karena memang ada desakan bukan ada desakan, ada tata ruang darat itu masuk dengan tata ruang laut. Kalau RT RW yang lama itu hanya mengatur pada tata ruang di darat. Laut nggak Nah, masuk. sekarang laut oke, masuk, akhirnya baik. kita ada revisi seluruhnya, direvisi di tingkat provinsi dan di tingkat daerah Kabupaten kota. Dan RT RW kita itu memang di 3 bulan kemarin kita sahkan. Sebelumnya itu ada 7-8 daerah di Jawa Timur yang sudah mendalui provinsi, Iya. mendalui provinsi untuk pengesahannya. Cuma memang kita tarik pada teman-teman daerah untuk yang tidak selaras harus diselaraskan dengan provinsi. Maka itu tidak kita perkenankan adanya RT RW di tingkat kabupaten kota yang tidak sama dengan provinsi. Dan implikasinya dengan daerah-daerah yang belum terbentuk RT RW-nya seperti di Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan yang lain-lainnya itu harus menyelaraskan dengan teman-teman di Jawa Timur. Kita pernah sharing dengan teman-teman Kediri terkait dengan RT RW, terkait dengan keberadaan Bandara Andoho dan Jalan Tol Kertosono Kediri. Kita memang tekankan di dalam klausul RT RW yang kita dorong ke teman-teman daerah sana, itu satu, area bandara itu kan banyak yang dimiliki memang area yang gudang garam. Iya. Area yang gudang garam yang saya ketahui ada cuma 20-30% itu areanya milik masyarakat. Sebagian besar miliknya gudang garam. Iya. Dan kedua, itu emang lahan-lahan yang dipakai untuk di bandara itu rata-rata memang tidak difungsikan untuk persawahan karena memang itu Sudah dibeli pegunungan. gudang garam Karena masalahnya. sudah dibeli gudang garam. Nah, cuma titik tekanan kami itu ya jalan tol yang antara Kertosono dengan Kediri. Jangan sampai jalan tol ini akan menjadi ancaman persawahan kita terkait dengan irigasi. Kita tahu di daerah Jombang, Kertosono, Nganjuk rusaknya sawah kita itu karena faktornya jalan tol yang rusak irigasi kita. Baik. Yang mana ketika hujan lebat, air itu tidak bisa mengalir, yang menjadi mengenang sawah-sawah kita di daerah Jombang, Kertosono, Nganjuk. Saya kenapa fokus di Jombang dan Mojokerto? Karena dapil saya, Mbak. Dapil ya. Saya mencintai Iya, dapil saya, Mbak. Ya. Iya, Cinta rakyatnya. Cinta rakyatnya. Maka Rakyatnya yang nggak cinta. Rakyatnya gak cinta. Maka kita tekankan pada PJBN selaku pengelolaan jalan itu jangan sampai pembangunan daripada jalan tol ini akhirnya merusak persawahan di daerah Kediri Kertosono. Karena Kediri Kertosono ini kita akui ini lahannya bagus, Mbak. Lahannya bagus. Maka ini kita masukkan di dalam RT RW dan ketika sudah masuk RT RW dia harus ikut. Dia harus ikut karena kalau sudah disahkan kalau memang harus dirubah bisa dirubah di dalam tahun berikutnya. Cuma kesulitan juga kalau merubah karena ini sudah ada kesepakatan dengan teman-teman. Maka dalam ini kami mendorong sekali lagi apa yang disampaikan oleh teman-teman yaitu ketegasan pemerintah untuk aturan ini tidak dibelok-belokkan kemana-mana kepentingan oleh orang-orang notabene yang tidak mengerti dasar daripada ke depan Indonesia mau dibawa kemana. Tapi semudah itukah kemudian meminta ketegasan pemerintah agar mereka tetap konsisten dengan aturan yang sudah dibuat? Ya, kembali Gampang ke nggak sih sebenarnya? awal tadi, ke awal diskusi tadi. Mudah sebenarnya, Pak. Tinggal kita yang ada di wakil rakyat nanti itu kita lihat sesuai nggak dengan RT RW yang sudah kita sepakati di daerah dan di provinsi. Kalau nggak sesuai ya kita protes. Sekali lagi ini ada beberapa daerah di Mojokerto kita protes karena lahannya sudah berubah. Lahan pertanian ke industri kita laporkan ke Polda. Bisa itu, bisa ya. Maka dalam ini kita sama-sama untuk mendorong masalah itu. Kedua, saya sepakat dengan terkait dengan lahan yang dibatasi terkait dengan industri. Iya. Karena yang saya ketahui di daerah Surabaya, Sidoarjo, lahan kawasan industri itu banyak yang tidak berfungsi dengan baik, banyak yang kosong-kosong.
Akhirnya banyak perusahaan yang memberikan support yang lain. Itu kan menjadikan memakan lahan-lahan yang lagi. Karena lokasi yang diperuntukkan untuk kawasan industri itu tidak difungsikan dengan baik. Satu, kedua, saya minta kepada pemerintah kawasan industri jangan ditaruh pada tempat-tempat yang subur. Taruhlah di Jombang. Saya lihat, kok tanah subur yang dipakai untuk industri. Harusnya ditaruh di daerah Kabuh yang lereng-lereng gunung itu. Itu menjadi lahan yang nggak produktif. Pabriknya nggak mau, Pak. Ini akhirnya negara kalah dengan pengusaha. Akhirnya ditarik ke sana. Baik. Seperti halnya yang saya ketahui dalam hal ini salah satu pabrik gula milik swasta yang ada di sana yang masuk wilayah Lamongan. Sekarang udah jalan, padahal itu lahan-lahan memang nggak produktif. Oke. Jangan ditaruh di lahan-lahan yang produktif. Ini menjadi ancaman. Saya tarik lagi di Mojokerto di Kemlagi. Itu panennya 1 tahun bisa 4 kali. Sekarang dibuat pabrik. Eman saya boleh. Ini kan masyarakat pasti menjual karena harga sawahnya mahal. Karena menjadi kawasan industri. Lahan industri pasti mahal harganya. Cuma ini kan merangsang orang berpikiran jelek. Apa berpikiran jelek? Menjual sawahnya karena harga mahal. Yang salah ialah pemerintahnya dalam ini. Karena perizinan itu ada di pemerintah. Itu Mbak, terima kasih Mbak ya. Seperti itu ya, mungkin Pak Kus ada yang curahan hati yang mau dikeluarkan ya terkait dengan perizinan kembali kepada pemerintah juga. Ya, pemerintah itu memang sulit Mbak, mengatur sementara kondisi masyarakatnya itu seperti itu, ya masih banyak kendala untuk menerapkan aturan. Baik. Saya tadi mengasih kata-kata kunci misalnya, sektor pertanian itu ditetapkan oleh APBN sekian persen. Itu kelangsungan hidup loh. Iya. Sektor pertanian itu kalau nggak disupport dengan kewajiban anggaran pemerintah lewat APBN maupun APBD sulit Pak. Seperti di Jawa Timur itu yang kere-keran Pak untuk minta anggaran untuk pertanian itu karena tidak menarik. Gitu. Baik. Satu, sebentar dulu. Iya. Mengelola tanah pertanian itu harusnya belajar sama perhutani ya. Suatu ketika kita itu mau membuat lahan untuk pengelolaan sampah. Itu di mana Pak Mas Duki? Wilayahnya Pak Mas Duki. Mana itu? Dawar Blandong. Dawar Blandong. Kita membutuhkan 100 hektar. Iya. Di situ 100 ya? 100 sekarang masih 50. Yang baru dibangun 50. Kita butuh 100 hektar. Apa yang terjadi Pak? Mbak. Perhutani nggak mau melepaskan tanahnya. Dia minta kita ganti tanah dulu untuk perhutani supaya totalitas tanah perhutani itu tidak berkurang. Iya, tetap. Akhirnya Pak, Pemprov Jawa Timur beli tanah di Bondowoso. Situbondo juga. Bondowoso. Ya, 2 daerah, Bondowoso dan Situbondo. Itu loh. Itu pun bukan 100 lawan 100. Dia minta 100 hektar dilawankan 125 hektar. Minta bonus dia. Itu loh hebatnya perhutani. Jadi bagaimana suatu ketika petani itu mau dibeli tanahnya juga harus investor itu menyiapkan tanah di mana supaya sektor pertaniannya itu tidak bergeser, tidak berkurang gitu loh Mbak. Oke, baik. Jadi saya tuh kalau lihat itu sakjane pemerintah itu baik satu sisi, satu sisi masih belum gitu loh. Pertama dari anggaran. Kalau anggaran pertanian itu besar, sumber daya air kebagian, karena dia kan harus memelihara, buat selokan segala macam. Ini loh sumber daya air minta anggaran setiap tahunnya aja masih geger terus, nggak pernah naik malah dikurangi terus. Sementara irigasinya banyak yang rusak. Itu loh. Iya, baik. Tetapkan APBN sekian persen untuk sektor pertanian. Ini pangannya orang Indonesia. Kalau urusan perut Mbak, kacau negara ini. Kalau sudah import dijajah negara kita ini. Gitu loh. Satu, mengelola tanah itu Mbak ya seperti perhutani. Bisa kita adopsi begitu ya. Perhutani itu diminta, pemerintah Jawa Timur butuh 100 hektar lahan untuk kepentingan pengelolaan sampah. Sampah itu mendesak. Gitu. Akhirnya apa? Ngomong dengan perhutani, boleh ganti tanah saya 100 hektar itu. Kita nyari di Bondowoso Mbak. Wah ini Pak Mas Duki yang nangani satu persatu jual belinya itu. Ya dikorup juga. Ya dikorup sama orang-orang pelaksananya itu.
Itu Iya, loh Mbak. baik, Pak Gus. Angel banyak ngatur negara Mbak. Temenan angel. Tapi Dokter Agung saya tuh senang loh kita podcast ada Pak Gus. Beliau tuh sukanya berbagi gitu ya. Meskipun kan nggak Ya, langsung. tapi saya rugi Mbak, lama-lama ilmu saya habis. Dia Pak Putu. Tapi itu sama dengan sedekah ilmu lah ya Pak Putu Oh iya, ya amin kan? amin. Mumpung bulan Ramadan ya. Betul. Gak sedekah uang, sedekah ilmu. Iya, gitu. iya, kan Banyak banyak wafat hal. kasihan Haris, takut. Kenapa? Ya. Oh iya, tertekan ya. Enggak, Faris Menjawab. ini Pak, dengan adanya saya tambah mateng dia. Sebentar lagi naik pangkat dia Pak. Amin. Doanya orang puasa ya. Oke baik, Pak Guntur begini Iya. Pak. Tentu dengan berkurangnya luasan lahan sawah beririgasi itu dampaknya secara langsung adalah menurunnya produksi padi di Jawa Timur. Contohnya aja di Ngawi setelah terkena jalan tol Trans Jawa begitu ya. Ini seperti apa sih teman-teman di DPRD Jatim menyikapi perlu sih memang kebutuhan untuk infrastruktur begitu ya, pembangunan di era modern Solo ini. Jogja 2 jam tempuh tiap hari itu Pak. Iya. Iya, iya, tapi juga pangan itu ya penting dong untuk generasi yang akan datang. Jadi itulah yang sudah disampaikan beliau Pak Doktor, bahwa tugas pemerintah adalah melakukan tata kelola itu kan itu. Ya ditoto, ya dikelola yang benar, yang baik, tanpa harus mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Menyelaraskan, itu tugasnya pemerintah. Walaupun pada saat pelaksanaan ada kelompok atau pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan. Dengan pembangunan jalan tol itu tadi Pak, tentu lahan-lahan pertanian mesti berkurang. Terus apa yang mesti harus dilakukan? Langkah apa yang mesti harus dijaga oleh pemerintah terhadap rakyatnya agar masyarakat di sana yang kena dampak itu tidak terganggu kesejahteraan ekonominya. Kan itu. Nah, ini tugasnya pemerintah menyelaraskan. Upaya-upaya tiada henti ini mesti harus dilakukan terus-menerus dengan tetap berkoordinasi dengan semua pihak. Karena kalau melakukan keputusan sendiri tanpa koordinasi semua pihak, ya tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa, dan ini mesti butuh waktu yang cukup lama. Nah, itulah yang mesti harus kita jaga, kemitraan antara DPRD dengan eksekutif, saling memberikan masukan, dan tidak boleh eksekutif memutuskan sendiri tanpa harus konsultasi komunikasi dengan DPRD. Terutama kami menjaga itu semua melalui pembuatan peraturan daerah. Kalau provinsi ya dengan DPRD provinsi, kalau di daerah seperti yang katakan di ya dengan kabupaten kota setempat masing-masing. Agar apa? Agar semua kebutuhan masyarakat yang banyak sektor ini bisa berjalan semua. Walaupun tidak mungkin ideal dan sempurna 100%. Iya. Itulah. Baik, Dokter Agung. Jadi irigasi cukup. Waktunya kita lanjut dengan mudik lebaran. Bagus. Ya. Mudik lebaran nanti muter nggak selesai itu. Nanti perlu jilid 2 nanti itu diskusi. Iya. Gini, kalau terkait dengan mudik lebaran apa mungkin yang harus diwaspadai juga oleh masyarakat begitu ya? Terkait dengan titik-titik mungkin ada banjir atau apa? Ya, jadi banyak hal. Jadi mitra Komisi D itu kebetulan langsung bersentuhan dengan mudik lebaran. Di sub contoh, ya, di sub menyediakan 100 bus untuk mudik lebaran. Penting ini. Kemudian kemarin juga kalau kita rapat kunjungan di Dapil memastikan bahwasanya jalannya harus mulus, Bina Marga. Untuk mulus harus pastikan ada preventive action, mana-mana yang lubang-lubang ini dibaikin. Mereka istilahnya ada namanya aspal dingin atau saya. Ya, jadi itu yang Bina Marga. Ada di sub, ada sumber daya air, ada cipta karya ya. Jadi saya pesan karena ada SDA, saya pesan Pak Sedis tadi. Nggak salah di Jawa Timur ada 9 titik rawan banjir mudik nanti kalau ada banjir, ada hujan, ada banjir. Saya minta mitigasi, saya minta preventive action di situ, lakukan normalisasi. Ada waktu masih ya seminggu ini lakukan karena mereka punya anggaran rutin maintenance, lakukan dengan anggaran yang ada. Prinsip kita pengen mudik lebaran kali ini adalah aman dan nyaman. Kenapa? Pasti jumlahnya meningkat dibanding tahun lalu. Data dari COVID, pasca COVID tahun pertama, kedua, ketiga makin naik. Prediksinya adalah kemarin di data di sub sekitar naik hampir 30% nanti tahun ini. Luar biasa. Jadi saya menghimbau OPD tadi melakukan upaya-upaya konkret jelang lebaran ini sehingga masyarakat mudik merasakan nyaman dan aman yang penting. Kalau bisa zero accident kalau bisa ya, atau minimal accident ya. Terima kasih. Mas Faris, seperti apa kemudian menanggapi? Artinya himbauan dari Pak Ketua Komisi D nih. Ya,
memang itu ya ini ya hal yang sangat diperlukan ya. Sebenarnya persiapan itu juga sebaiknya juga tidak dekat-dekat hari, tapi kan jauh-jauh hari gitu. Untuk itu kalau jauh-jauh hari, kalau kami mengkaitkan dengan yang di keseharian kami di bidang penataan ruang, pasti ada upaya mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana salah satunya adalah bencana banjir. Nah, beberapa titik-titik itu pasti sudah teridentifikasi sebagai langganan banjir. Bisa jadi itu langganan. Penentuan kawasan rawan bencana itu berdasarkan salah satunya intensitas kebencanaannya itu berlanjut terus. Nah, itu bisa diminimalisir dengan ya salah satunya mitigasinya ya. Mitigasinya itu kalau memang itu rawannya banjir, berarti pengelolaan salurannya itu seperti apa, sampai kepada sebetulnya kenapa bisa banjir? Bisa banjir itu karena ada limpasan yang berlebih gitu kan. Nah, karena ada limpasan yang berlebih ini ditampung di mana? Nah, itu mungkin bagian dari sistem ya, sistem pengelolaan airnya, tata guna airnya. Kalau memang itu, nah ini masalahnya ya. Ini sekali lagi memang sifatnya masih teoritis, tetapi Iya, paling tidak ada upaya yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur, ya terutama menormalisasi saluran itu. Baik. Itu memang kegiatan rutin, dan kalau yang di titik-titik rawannya bisa jadi memang, nah ini contoh ya, yang ini salah satu mungkin yang sering itu salah satu titiknya mungkin di Sampang misalnya ya, di Kali Kemuning. Nah, sekarang sudah akan dibangun daerah limpasan air luapan itu sudah akan terrealisirnya, insya Allah mungkin di tahun ini atau pembahasannya sudah lama. Iya. Itu sepanjang hampir berapa kilo itu mengikuti alur sungai, itu limpasannya sudah ke sana. Jadi nggak akan ke permukiman. Jadi ini karena waktu pendek. Masih agak panjang kok dokter. Dokter jangan pendek-pendekin waktu dong. Jadi intinya adalah bagaimana Mas Farisi OPD-nya siap. Ya, siap. Jadi nggak usah bahas yang memang idealnya preventif action sejak lama direncanakan, tapi ini waktu mepet bagaimana memastikan kurang beberapa hari itu semua good. Ya, jadi sehingga nanti pada saat hari Lebaran nggak ada masalah di OPD-mu, juga termasuk di Disu, Bina Marga dan SDA, itu aja intinya. Jadi arahnya ke sana. Jadi pastikan siap belum, yang belum mana segera action. Nah, itu aja. Oke. Nah, itu sebenarnya upaya atau ikhtiar untuk itu sudah berapa persen sih sekarang, Mas Faris? Sebenarnya kalau di dinas kami, karena memang mengampu cipta karya dan penataan ruang, jadi tidak benar-benar langsung ya. Lebih kalau memang ini ke antara yang tadi disebutkannya, Pak Dokter, itu dinas kami nggak secara langsung itu mensupportnya melalui yaitu tadi secara umum perdanya itu tadi. Baik, soal itu ya. Baik Pak Putu, sebenarnya ada masukan seperti apa ini kalau kita share terkait dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Agung, agar kemudian ketika masyarakat mudik begitu ya, mungkin mereka kan juga harus mewaspadai tuh titik-titik yang rawan banjir. Ikhtiar-ikhtiar apa yang sebenarnya harus dilakukan begitu? Ya, tadi sudah dibahas banyak ya sebetulnya oleh Mas Faris tentang itu. Dan yang namanya mudik itu kan ritual. Ritual yang harus kita sebagai bangsa Indonesia itu bangga gitu ya. Dan mestinya tidak dilarang atau dimodifikasi. Contohnya seperti ini, tolong mudiknya lebih awal saja. Nggak bisa seperti begitu. Mereka uangnya punya tradisi sendiri. Uangnya belum cair, Pak. Apalagi itu. Jadi pemerintah harus mampu melakukan pengelolaan bagaimanapun supaya mereka itu harus terfasilitasi. Mereka itu sebagai bagian yang
bersifat harus begitu kan, harus, maka diakomodasi, maka pemerintah melakukan macam-macam tadi. Lebih mendorong mereka menggunakan transportasi yang disediakan oleh masing-masing kabupaten kota misalkan. Itu langkah-langkah bagus itu. Baik. Luar biasa seperti begitu. Ya, dan itu kemudian menghindari banjir, dan yang lebih bencana, dan lebih penting lagi, kalau bencana banjir itu bisa diprediksi oleh BMKG, tapi bencana gempa, gempa, jadi bencana geologis maupun vulkanik ya, gempa itu tidak bisa diprediksi sebetulnya. Nah, itulah maka pemerintah, khususnya pemerintah Jatim, bisa memberikan warning kawasan-kawasan mana masuk kategori red area begitu, atau area kuning, atau mungkin area hijau yang aman. Jadi itu untuk melancarkan mereka dan menghindari segala macam kemungkinan terburuk. Dokter Agung ke Banyuwangi ya mudiknya? Iya, Banyuwangi. Sama saya. Sama Pak Kus juga. Berdua. Oke, gini loh, tapi saya tuh masih penasaran dengan kalau kita bicara soal kembali ke irigasi ya Dokter Agung ya, ke Mas Faris. Mas, ini seperti apa meminimalisasi rusaknya jaringan irigasi begitu? Kalau kita tadi sempat membahas ya terkait kondisi irigasi ya Pak Kus ya. Nah, itu seperti apa kemudian yang bisa dilakukan Mas Faris? Ya, kalau masuk di produknya tata ruang, ada itu alokasi ruang ya, alokasi ruang untuk daerah irigasi. Ada alokasi ruang untuk jaringan irigasi. Baik. Ya, ada juga di situ untuk memastikan ini selalu berjalan, maka ada di indikasi programnya. Entah itu tiap tahun atau setiap semester sekali itu ada program itu. Itu sebaiknya ya dilakukan saja sesuai perdanya itu, karena kita memang perda itu kita susun juga berdasarkan forum secara umum, maksudnya entah itu OPD bahkan sampai ke Dewan juga kan. Itu bagian ya secara umum memang mungkin seperti itu. Oke, baik. Artinya kan begini, kalau kita bicara ada alih fungsi lahan, tentu ada jaringan irigasi yang terputus, seperti itu kan Mas Faris ya. Jadi kan perlu langkah-langkah begitu untuk bisa terus merawat jaringan irigasi itu. Betul. Sebetulnya ini juga ya, saya ini secara teoritis dan sebenarnya ada di juknisnya, ada juknisnya itu di Permen ATR-nya itu. Penyusunan dokumen tata ruang salah satu dan yang utama adalah menentukan satuan kemampuan lahan. Nah, itu lagi. Bila kemampuan lahannya optimalnya untuk pertanian, ya alokasi ruangnya ya untuk pertanian. Idealnya seperti itu. Baik. Tetapi ketika kemampuan lahannya agak buruk untuk pertanian, maka memang jangan untuk pertanian. Apalagi kemampuan orangnya ya. Nah, kemampuan uangnya orangnya. Kemampuan finansialnya. Nah, itu. Betul lah. Oke. Ya itu. Baik. Nambahin Pak ya. Silakan Ya, Pak Mas Duki. Ya. Ini terkait dengan irigasi juga, karena kemarin juga kita mengalami begitu dahsyatnya banjir di Jawa Timur, di Jember, di Sampang, di Mojokerto, terus di mana di daerah Nganjuk itu. Maka saya yakin data-data itu sudah ada, data-data kerusakan mana itu karena wilayah mana aja. Iya, terus di bawah itu yang milik sungai provinsi itu mana aja yang harus dibenahi dan harus. Karena apa? Kita punya tenaga di bawah, Mbak. Tenaga di bawah itu yang milik provinsi juga untuk yang ngatur terkait dengan irigasi, mengatur air, terus ngatur itu kan milik kita. Rata-rata teman-teman punya informasi data-data. Cuma memang kembali lagi memang anggaran kita memang tidak disupport dengan baik oleh pemerintah pada SDA. Maka kami minta ini harus kita sekali support pada SDA Provinsi Jawa Timur terkait dengan normalisasi, perbaikan dengan irigasi yang ada di Jawa Timur. Karena apa? Banyak sawah-sawah kita yang rusak, Mbak. Di Nganjuk itu. Waduh, saya ya Allah, itu kan teman-teman mau panen, saudara-saudara kami yang ada di Kediri, di Nganjuk, di Jombang, itu rusak gara-gara apa? Gara-gara kemarin hujanannya enggak begitu lama, itu akhirnya genangan itu tidak bisa teralir dengan baik.
Maka kami dari wakil rakyat di Komisi D ini minta betul nanti kita dalam pembahasan dalam APBD ini alokasi anggaran itu juga difokuskan untuk SDA terkait dengan irigasi yang ada di sawah-sawah kita. Karena apa? Tadi sudah dari awal kita berbicara, kita jangan sampai kata Pak Prof ini urusan perut ini menjadi masalah kita bersama. Urusan perut ini menjadi kriminal kita bersama karena kekurangan isi perutnya itu. Maka dalam ini kita harus menjaga dalam hal ini. Satu, kedua, saya juga minta tetap berkoordinasi dengan Berantas dan Bengawan Solo karena dua lembaga ini yang memiliki aliran sungai yang terbesar. Baik. Berantas dan Bengawan dan rata-rata sungai provinsi milik provinsi itu teraliri daripada Berantas dan Bengawan Solo. Dan ini menjadi imbas karena tidak tertangani dengan baik sungai yang ada di BBS Berantas dan Bengawan Solo, akhirnya menjadi imbas sungai provinsi naik dan itu akhirnya mengenangi rumah-rumah warga. Pak Masuki, sebenarnya kalau kita bicara mengenai anggaran begitu ya atau pengalokasian anggaran, sebenarnya sealot apa sih kalau kemudian Dewan memperjuangkan anggaran untuk sumber daya air ini? Kita Pak, dalam pembahasan anggaran itu kita kasih bintang untuk ditambahi. Cuma kan kita kembalikan lagi di komisi ini hanya nambahin, kasih bintang untuk ini anggaran ditambahi dalam OPD ini. Kita kembalikan lagi pada di rapat Banggar. Di situ ada penentuan-penentuan dari wakil kita yang ada di Banggar dan pemerintah. Ini akhirnya kita nggak bisa untuk mensupport terkait masalah ini. Untuk full karena itu ya. Iya, itu. Dan kedua Mbak yang kita harus biar Pak Kusnanto dulu nanti ya. Gimana Pak Gus? Kalau kita bicara alokasi anggaran untuk sumber daya air kayaknya agak-agak gimana gitu. Tadi kan saya sudah ngomong, kalau bicara masalah pertanian itu kan Pak Kus yang agak dekat Bang, karena Mbaknya nggak begitu dengar kalau nggak. Kalau berbicara sektor pertanian itu kan memang pemerintah kurang minat, pekerjaannya tidak menarik, itu aja. Nanti sampean belajar lebih dalam aja masalah itu. Menjawab yang Pak Ketua tadi khawatirkan, beliau ini kan Ketua Komisi, khawatir itu wajib. Jadi ketua kok nggak khawatir, apalagi katanya dengan banjir. Tadi memprediksi hujan itu bisa, tapi yang nggak bisa memprediksi banjir. Curah hujan itu misalnya sekarang tanya ke Juanda, Pak bagaimana H-7, H+7 curah hujan di Jawa Timur, pasti bisa. Iya toh. Memang harusnya dari situ. Ini yang curah hujan yang paling tinggi Banyuwangi misalnya. Iya toh. Ya kalau sepanjang hujan aja nggak apa-apa ya. Paling Pak Ketua nggak bisa sholat Id gitu aja. Tetapi yang memperhitungkan dan memperkirakan banjir ini nggak ada, nggak bisa. Ya. Kenapa? Apakah kita nggak bisa mitigasi bencana? Tahu, paham. Karena irigasi itu kan dibagi dua Mbak. Kalau irigasi itu berangkat dari sungai yang mengairi lebih dari 2000 hektar, itu Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS. Nanti sampein kepinteran terus nyalonkan dewan Mbak. Gitu ya. Kalau kurang dari 2000, kalau kurang dari 2000 itu provinsi. Oh iya, kan nanti kita bisa duduk sama-sama di satu komisi, bisa begitu kan? Tapi saya nggak jadi ya Mbak. Kalau ya saya masuk ke sini aja, nggak boleh terlalu guyon, nanti marahi masyarakat. Kalau lebih dari 2000, itu irigasi tanggung jawabnya Balai Besar Wilayah Sungai. Kalau kurang dari 2000, sungai itu yang mengairi sawah sebanyak itu tanggung jawabnya provinsi. Ya. Tapi permasalahannya sama, baik yang dipikul oleh Balai Besar atau pusat sama provinsi sama. Kendalanya anggaran. Apakah kita nggak tahu aliran sungai itu yang mempunyai risiko mana, yang nggak punya risiko mana? Tahu Mbak. Karena baik BBWS maupun dinas provinsi itu punya yang namanya pengamat sungai. Jadi sepanjang sungai itu dia tahu mengamati. Dan dia tahu bahwa tanggul-tanggul yang kritis itu tahu. Tahu tapi mau apa? Karena nggak ada anggarannya. Gitu loh. Coba sekarang saya mau nanya, banjir yang di Mojokerto diakibatkan karena apa? Tanggul jebol.
Apakah tidak tahu? Sudah tahu Tanggul itu sudah mempunyai kondisi kerawanan yang sangat tinggi. Tapi bisa apa nggak ada anggarannya? Baik, kembali ke anggaran ya Pak Iya. Tulus. Nggak ada anggarannya. Jadi kalau misalnya banjir, sekarang bicara masalah Kemuning. Kemuning misalnya. Kemuning itu masalah lama yang nggak pernah selesai. Karena apa? Penyelesaiannya nggak tuntas, anggarannya sedikit-sedikit. Tahun ini anggarannya ini hanya bisa menyelesaikan ini, tahun ini anggarannya bisa menyelesaikan ini. Coba serius selesaikan, habis berapa miliar? Ratusan miliar selesaikan agar supaya Sampang sudah selesai. Suatu ketika Mbak, kita itu ketemu dengan kepala desa Sampang semuanya. Iya. Kita kumpulkan. Apa dia bilang? Ini perlu pengalihan curah air supaya nggak masuk ke Sampang semua. Aliran-aliran airnya tuh. Alirnya dipisah-pisahkan. Baik. Apa? Perlu embung-embung. Tahu embung? Ya nanti saya kasih tahu lah kalau belum. Ke Embung lapangan itu ya pasti maksudnya ya. Diajak ke lapangan Eh, nanti saya. penampungan air. Iya, iya. Kepala desa itu ngomong, saya siapkan tanahnya untuk embung. Dari beberapa kepala desa yang dialiri Sungai Kemuning, ada anggarannya di sini, ada tanahnya di sini. Loh, penyelesaiannya gimana? Tanahnya ini bagaimana? Yang ganti rugi siapa? Terus nyudet dari sungai menuju embung ini kan butuh saluran. Jadi bukan nggak ngerti, orang Sampang itu ngerti. Kepala desanya juga terbeban kalau desanya banjir. Mereka Pak, saya di desa saya ada kalau embung. Di desa sana lagi, yang dialiri kan banyak desa. Itu siap, embung-embungnya, tanahnya sudah siap. Ya tanahnya ya bukan langsung dia aliri air punyanya orang yang enggak. Maksudnya ini bisa diganti rugi, kemudian bikinkan saluran untuk nyudet air ini. Supaya kalau hujan banjir, curah airnya enggak terlalu besar. Karena sudah salah di hulu. Di hulu sudah tidak ada pohon-pohon tegak katanya Mas Duki. Semuanya jadi pohon sayur. Lah iya Mbak, ojo guyon lah ini, serius lah ini. Kita suatu ketika sama Pak Ketua kemana itu? Batu, daerah Batu itu. Batu. Kenapa kok longsor? Ternyata di atas itu kita minta UPT-nya itu naik ke atas. Pak, laporan di atas sudah jadi kebun sayuran. Sawi segala macam. Nggak ada pohon apa tadi? Tegakan. Ya ini kalau ini urusan tegak paham dia. Tegakannya nggak ada sehingga curah airnya ya keras gitu loh. Oke. Kerja loh Mas Bawi. Iya. Kerja. Ini rajin Pak Ketua ini Rajin turun ya, turun. Oke. Baik. Demi rakyat. Iya. Demi rakyat. Dari Pak Guntur? Ya. Jadi betul yang disampaikan oleh beliau Pak Kuswanto. Sampai betul doa. Iya, nah, memang betul adanya begitu, Pak. Betul adanya Mari ini begitu. nggak betul. Makanya semua pihak harus terlibat, harus ikut diajak ngomong biar Iya, punya iya. kesepahaman. Kalau Oke. ngomong sendiri yang lain tidak ngerti percuma. Ya. Banjir, air ini adalah satu persoalan yang sangat krusial. Sekali lagi ini menyangkut hidup orang banyak, tidak cuma manusia, Iya. tetapi makhluk hidup. Baik. Sehingga perlu dijaga, dilestarikan, dirawat, sehingga terjaga demi anak cucu kita ke depan nanti. Itu Iya, Mbak. Pak, gitu ya. Baik. Ini Tambahin, Mbak, ya? boleh. Sebentar, saya mau kasih kesempatan dulu ke Pak Putu ya Pak Mas Duki. Ini sekaligus closing statement juga Pak Putu. Yang ditunggu-tunggu ya, yang ditunggu-tunggu sama Pak Kus ya. Pak Putu silahkan terkait dengan konservasi lahan sawah beririgasi di Jawa Timur. Artinya masyarakat juga harus kita libatkan atau kita juga harus berkolaborasi dengan masyarakat begitu ya, agar mereka paham untuk menjaga keberlangsungan sawah irigasi. Apa yang mau disampaikan Pak Putu, silahkan. Bersama-sama rakyat Iya, gitu ya. iya. Mestinya itu jadi tidak hanya slogan-slogan saja. Ya, itu harus disampaikan. Tadi Bapak-bapak anggota Dewan ini kan juga sering ke masyarakat dan Iya, iya. tadi luar biasa informasinya tentang Kemuning tadi itu ya, bahwa masyarakat bersedia untuk embung tadi untuk Iya. untuk memberikan tanahnya itu. Nah, juga yang penting lagi dari saya adalah jangan terlalu terlena dengan slogan-slogan yang pertanian tadi ya. Misalkan ada parameter-parameter yang lumbung pangan. Ya. Menurut saya
kalau kita mendengar lumbung pangan itu harusnya kita lihatnya konteksnya lebih luas. Baik. Jangan lumbung pangan selesai kemudian itu menyesatkan. Oke. Menyesatkan. Jadi lumbung pangan, swasembada pangan, ketahanan pangan jadi satu paket, sehingga kita imbang antara supply dan demand, dan tidak hanya sekarang, tapi sampai nanti sekian tahun mendatang. Begitu ya. Terima kasih Bapak Putu Rudi Setiawan. Mas Faris, singkat saja yang mau disampaikan. Ya, ini mencuplik aja sih dari sebenarnya ini jargonnya ini juga ya kementerian ya. Jadi mencoba memasyarakatkan tata ruang dan memanfaatkan sesuai yang ditetapkan di Perda Tata Ruang. Baik. Udah, itu aja. Itu aja ya, singkat, padat dan jelas. Oke. Iya. Terima kasih Mas Muhammad Al-Farisi ST. Pak Mas Duki, silahkan Pak Mas Duki. Gini Mbak, kita melihat karena aliran sungai ataupun sungai ini tidak dilewati oleh manusia, Mbak. Iya, iya. Beda dengan jalan raya ketika dilewati oleh manusia. Maka ketika berlubang dikit pun langsung ditutup jalan itu. Oke. Maka irigasi ini tidak begitu penting dalam untuk penganggaran, saya melihatnya di situ. Nggak menarik untuk dalam sisi penganggaran. Cuma implikasinya akhirnya kita berbicara terkait dengan lumbung pangan yang terusak gara-gara irigasinya tidak tertata dengan baik. Maka ini harus kita kembali lagi. Satu, kedua, kita harus memakai makalah al-muhafadzatu ala taqdimi sholeh wal akhdhu bil jadil asr. Karena puasa Mbak ya, kita harus pakai makalah. Di bulan suci Ramadan maka itu. Apa makalah itu? Al-muhafadzatu ala taqdimi sholeh. Jadi kita menjaga ataupun merawat hal-hal yang bisa untuk menanggulangi bencana itu didahulukan daripada mengambil kemaslahatan yang lain. Oke, baik Pak. Jadi jangan didahulukan industri dulu. Apa? Karena di dalam industri ada kemakmuran. Cuma di dalam irigasi, di dalam persawahan itu ada lebih kemakmuran yang lebih dalam. Harus kita jaga. Ini daripada inti daripada makalah al-muhafadzatu ala taqdimi sholeh wal akhdhu bil jadil asr. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Mas Duki ya. Ceramahnya. Silakan Pak Guntur. Sudah cukup ya. Terima kasih Bapak Guntur Wahono. Baik Pak Kus. Cukup saya. Sudah cukup ya. Karena tadi sudah panjang lebar ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Kuswanto. Silakan Dr. Agung, apa yang mau disampaikan? Singkat saja. Close statement ya. Udah, irigasinya ada jilid 2, yang penting sekarang mudik lagi. Masyarakat Jawa Timur kembali lagi ada mudik gratis, ada bis 100 bis siapkan di Jawa Timur, gunakan dengan baik, dan mudik itu adalah ritual tahunan, jaga keselamatan, tidak usah buru-buru, tidak usah emosional, nikmati, bila macet nikmati, itulah mudik. Kemudian gunakan dengan benar. Kemarin kita diskusi dengan Dishub, kalau ada sopir bus yang ugal-ugalan, laporkan, difoto, mau samping boleh, belakang boleh, ketemu foto bisnya dan plat nomornya, kirim ke Dishub, ada call center Dishub itu, dan call center Bina Marga ada, dilaporkan, berproses, karena demi keselamatan kita semua. Yang kedua, sopir bis tentunya jangan lupa di terminal ada cek kesehatan, dan penumpang pun bisa cek kesehatan di terminal itu. Jadi kalau ada sakit misalnya dalam perjalanan, segera ke dokter daripada nanti fatal. Ya, makasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Dr. Agung Mulyono, Ketua Komisi D DPD Provinsi Jawa Timur. Salam untuk keluarga di desa masing-masing. Oke, baik. Masyarakat Jawa Timur, selamat mudik. Terima kasih Pak Kus. Terakhir Pak ya, saya minta juga Dishub untuk ngecek lagi CCTV yang ada di Trans Jatim kita. Karena saya dapat laporan dari beberapa masyarakat, driver Trans Jatim kita tanda kutip banyak yang nggak begitu menarik oleh masyarakat, itu ugal-ugalan. Saya minta itu faktor keselamatan yang utama ya tentunya ya. Saya minta kan di Trans Jatim kita kan ada CCTV, mohon dicek ulang itu punya kita. Kalau memang ada indikasi itu yang ugal-ugalan, mohon untuk didisiplinkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Mas Dugi atas himbauannya. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program podcast Telusur Banyu Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur terkait konservasi lahan sawah beririgasi di Jawa Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami, pemirsa podcast Telusur Banyu Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Saya Mustika Ratna, sampai jumpa.